Oke, hari ini kita mau belajar smart contract development menggunakan Foundry. Foundry itu apa? Jadi Foundry itu sendiri adalah development tools atau library yang digunakan buat kita develop smart contract Solidity gitu. Sebenarnya selain Foundry itu ada eh, Hardhat ya. Hardhat atau kalau teman-teman masih pemula banget bisa pakai yang namanya Remix IDE. XIDE. Nah, sama Hardhat. Remix dan Hardhat ini lebih cocok kalau teman-teman masih pemula banget dan masih belajar kayak sintaks habis itu smart contract itu bisa ngapain aja dan seterusnya. Nah, untuk yang lebih advance lagi kita pakai Foundry dan ini merupakan best practice di industri ya. Jadi protokol-protokol yang besar pun yang TVL-nya udah jutaan dolar atau billions gitu, itu pakai Foundry buat ininya developmentnya. Nanti kita lihat bedanya di dalam Foundry itu semua filenya atau bukan semua filenya, eh kontraknya habis itu test filenya habis itu scripting buat deploymentnya itu ditulis semua dalam bahasa Solidity. Gitu. Kita akan review blockchain introduction, DeFi primitive sama Foundry smart contract development gitu. Asumsinya teman-teman udah paham Solidity dasar-dasarnya, kemudian testing juga sama sintaks-sintaks Solidity yang eh, teman-teman udah lewat lah gitu. Jadi kita lebih advance mulai ke Foundry. Kita bagi tiga. Pertama review blockchain, habis itu DeFi primitive sebentar, baru kita nanti akan membuat tokenized vault yang ada ininya, yieldnya, gitu ya. Oke, kita mulai. Kita review dulu blockchain itu apa. Jadi blockchain itu sebenarnya adalah teknologi. Jadi jangan samakan dengan cryptocurrency. Blockchain itu adalah teknologi di balik itu cryptocurrency. Apa itu blockchain? Transaction ledger. Jadi pencatatan transaksi yang sifatnya adalah decentralized. Nah, maksudnya gimana? Eh, ini ada perbandingan ya. Kalau di Web2 ini sebelah kiri Web2, sebelah kanan Web3. Jadi kalau di Web2 kita ada server dan ada database, kalau di Web2 adanya node gitu. Kalau di Web2 kita sebagai klien itu nge-request ke server, server komunikasi dengan database, baru nanti servernya balikin ke klien. Jadi single source of truth-nya adalah server dan si database ini. Sementara kalau di blockchain kita pakai nodes dan nodes ini harus mencapai konsensus yaitu setuju nggak nih eh, transaksi-transaksinya itu semua valid. Dan kenapa namanya blockchain atau dalam bahasa Indonesianya kita sebut rantai blok gitu. Karena bentukan data di blockchain itu adalah satu rantai blok gitu. Blok itu isinya kayak gini nih. Ada headernya, ada bodinya. Bodinya mengandung data-data transaksinya dan di block header ini ada yang paling penting ya. Yang paling penting itu adalah previous hash. Jadi setiap rangkaian eh, rantai blok ini dia nanti nanti nggak akan terputus gitu. Jadi datanya antara sama-sama node itu bakal pegang data yang sama gitu. Jadi nggak akan ada discrepancy atau perbedaan antara data yang dipegang node satu sama data yang dipegang node 2 gitu. Karena dia sifatnya harus nge-broadcast gitu. Oke, DeFi primitives ada tokens, decentralized exchange, lending and borrowing, stablecoins dan oracles. Tokens itu ya ada kalau teman-teman trading itu kita trading token gitu. ERC20 ada yang ERC721. Kalau ERC20 itu fungible token, kalau eh, yang 721 itu non fungible token atau disingkat NFT. Bedanya apa kalau fungible tokens itu ya sama aja misalkan kayak analoginya uang 10.000 sama uang 10.000 yang lain itu nilainya sama gitu. Kalau NFT, satu NFT dengan satu NFT yang lain
walaupun dia dari collection yang sama, itu dua hal yang berbeda karena dia unik. Kalau fungible token dia tidak unik, jadi sama aja. Satu USDT, ya udah satu USDT yang lain sama gitu. Decentralized exchange atau automated market maker, liquidity, teman-teman bisa trading atau menjual, bukan menjual ya, nge-swap swap token dari satu token ke token yang lain. Lending and borrowing. Nah, ini primitives yang paling mungkin cukup besar ya di DeFi. Lending kita bisa deposit dan kita dapat keuntungan yield. Kita bisa juga borrow kripto dengan masukin kolateral gitu. Stable coins, ada USDT, USDC. Stable coins itu ya koin yang di backing dengan eh, uang fiat beneran. Tergantung nanti issuernya siapa. Kalau kalau di Tether ya USDT, Circle USDC. Kalau di Indonesia ada IDRX gitu. Oracles itu kita cara memasukkan data dari Web2 ke dalam on-chain. Jadi si smart contract bisa ngebaca data dari Web2. Karena smart contract itu nggak ada API ya, nggak ada call API. Lanjut, kenapa sih kita butuh security dalam smart contract? Karena sebagaimana yang teman-teman tahu, kontrak di Web3 itu, terutama di DeFi ya, itu uangnya banyak banget, TVL, Total Value Lock. Jadi kalau orang seluruh dunia ngedeposit ke protokol yang teman-teman bikin, itu mungkin bisa jutaan dolar, bisa billions of dollars gitu, ngumpul di satu smart contract. Bayangin kalau itu sampai ada bugnya dan kita nggak bisa edit gitu, immutable. Sekali kontrak udah di deploy, dia nggak bisa diedit lagi, nggak bisa di debugging. Kalau udah di deploy ya udah gitu. Nah, tapi ini ada bintang ya. Sebenarnya ada yang namanya upgradable contract. Nanti di sesi lain lah kita belajar. Best practice, yang pertama unit testing, sama ya kayak software-software di luaran sana. Nggak harus Web3, ada namanya unit testing. Audit juga, audit itu kita hire eksternal, nanti si auditor yang bakal coba ngebreak atau ngehack si smart contract yang kita bikin. Ada fuzzing test, invariant test, nanti abis ini kita bahas. Pemeriksaan deployment script. Nah, scriptnya kadang-kadang nanti misalkan kalau kita nggak hati-hati, kita salah masukin wallet atau salah masukin private key, ternyata kita ngedeploynya itu pakai wallet yang atau private key yang salah, kayak gitulah. Ownership transfer, ada role based access control ya. Nah, ini kadang-kadang juga rusak sampai protokol bisa rugi banyak gitu, bisa kehack. Monitoring sama kayak software-software di luaran sana juga, habis di develop dan di deploy kita monitoring. Nah, kita masuk ke Foundry. Teman-teman yang menggunakan Windows itu harus install WSL ya, Windows Subsystem for Linux. Nanti mungkin cari aja di Google atau di ChatGPT gitu caranya install WSL, karena nggak bisa pakai CMD-nya Windows. Kalau teman-teman pakai Mac bisa langsung ke sini, Foundry, langsung di terminal ya. Nah, kita ini aja deh. Sambil buka terminal juga. Kita bisa buka webnya si Foundry, Get Foundry. Nah, ini ya. Udah ya. Kita Foundry app. Oke. Kita apa lagi tadi? Ada tiga bagian ya di dalam Foundry, yaitu menulis kodenya smart contract, testing, lalu deploying. Ya.
Oke, ini posisinya udah terbuat atau terinstall. Kita mau bikin yang namanya Forge init. Ini komen buat bikin project baru. Yuk. Oke, Forge init diikuti dengan nama projectnya. Kita buka di Visual Studio Code. Nah, kita lihat dulu dalam sebuah project Foundry itu ada tiga folder utama, yaitu source, test, dan script. Source itu si Solidity Smart Contract-nya, test itu adalah test filenya, dan script itu adalah ya scriptingnya buat deployment gitu ya. Kita mau, oke, jadi kalau kita bekerja dengan Foundry itu eh, setiap apa yang kita buat kita lakukan forge build supaya kita lihat ada nggak errornya. Kalau error jangan sampai masuk ke testing dulu tapi dari buildnya kita benerin gitu. Oke, aman. Sekarang kita testing karena di sini dia udah langsung ada kontraknya dan ada test filenya. Kita forge test. Oke, ada dua ya. Ada dua function test, increment dan set number. Nah, teman-teman di sini bisa konsol. Konsol. Oh ya, teman-teman karena kita sangat terbantu oleh AI, jadi boleh-boleh aja ya. Tapi sangat disarankan teman-teman karena mau jadi developer itu harus paham dasar-dasarnya dulu gitu. Kalau bisa ngodingnya pakai ngetik manual. Kita forge test dash VVV. V ini verbosity, jadi teman-teman mau seberapa detail print di terminalnya. Kalau oke itu kalau verbosity-nya 3 kali. For tes coba 4 kali. Nah, kalau 4 kali kelihatan tuh tracesnya. Set number, habis itu aman. Tes yang kedua, tes increment, gitu. Kita mau coba gini ya. Console.log, ini kayak JavaScript aja sebenarnya. Current number, habis itu increment. Console after increment. Oke, console log is after increment. Gitu. Kita clear forge test dash vvv. Nah, ini ada console lognya ya. Current numbernya, oke kita lihat satu-satu. Current number mana nih ya? Current number ini sebelum dia increment ya. Current number 0, lalu incrementnya adalah, coba kita lihat. Oke, dia cuma nambah satu ya. Jadi increment ini cuma menambah satu ke si numbernya. After increment satu, 0 tambah satu, satu. Oke. Tuh, bisa juga kayak gini. Jadi gampang ya, teman-teman yang familiar dengan JavaScript atau Python ini gampang dimengerti. Gitu. Kita mau buat hmm, fault solve. Oke, kita copy aja. Ini sama, ini kita ganti fault is RC20. Nah, oke. eh kita harus pakai library dari OpenZeppelin karena kita mau inherit ERC20. Coba ya. Bentar. Ini kita coba forge build. Nah, error ya. Kenapa error? Karena ini belum di
install. Coba bisa nggak pakai AI versi 20. Oke, kita save. Forge build. Oke, importnya belum ada. Caranya adalah teman-teman ke GitHub, open Zeppelin. Nah, kita ambil pathnya Open Zeppelin slash Open Zeppelin contrast, kita copy, kita balik ke sini, Forge install. Jadi tadi ada tiga ya, Forge init, Forge build, sama Forge test. Sekarang Forge install. Forge install, gini, tuh. Forge install Open Zeppelin slash Open Zeppelin contracts. Oke, kita tunggu aja. Sambil nunggu ini ada Foundry Toml. Toml ini ya file config-nya dia ya. Jadi misalkan nanti ada remapping, ada invariant, nantilah ini. Atau teman-teman boleh tanya ChatGPT atau AI yang lain. Oke, masih agak lama ininya. Kita mau ke sini dulu ya. Oke, sebenarnya gue udah punya filenya yang vault. Kita mau coba bikin. Kita mau bikin ERC20 USDC yang bohong-bohongan, kita kasih nama mock USDC ya gitu ya. So, nah, mock USDC itu adalah ERC20, jadi kita inherit ERC20. Downloadnya agak lama ya, nggak apa-apa, ditunggu aja. Kita force build, maka dia akan error karena ininya belum selesai di download. Oke, kita kesini dulu. uh, Foundry testing ya. Foundry testing itu ada tiga jenis. Ada unit test, ada fuzzing test, ada invariant test. eh Smart contract itu karena dia ngehold uang orang banyak, jadi sebisa mungkin testingnya itu benar-benar harus sedetail-detailnya gitu. Nah, unit test itu ya satu operasi, satu unit atau satu function itu kita tes behaviornya gimana sesuai dengan yang kita harapkan atau enggak. Fuzzing test dalam satu function itu kan biasanya ada eh, parameter ya. Nah, parameternya itu kita kasih input acak yang random gitu. Nah, invariant test sebenarnya yang paling sebenarnya tiga-tiganya penting, tapi ini sangat penting nih. Eh Gimana sih si kontrak ini berperilaku di keadaan yang ngacak gitu, maksudnya eh kondisi global itu selalu benar, tidak peduli atau urutan atau kombinasi call. Jadi concernnya adalah ketika kita udah unit test dan fuzzing test dan aman gitu, kadang-kadang tuh ada edge case, edge case yang eh, ketika protokolnya sudah besar, kita tuh nggak tahu behaviornya itu seperti apa gitu. Jadi kondisi global di saat yang seperti apapun, baik itu udah
banyak yang deposit udah besar maupun baru mulai, itu selalu benar. Kalau di programming kita nyebutnya truthy ya. Truthy selalu benar, nggak peduli urutan atau kombinasi call. Oke, ininya sudah, kita force build lagi. Oke, sukses. Oke, alright. Kita sambil ini ya. Karena kita mau bikin vault yang tertokenize, ibaratnya gampangnya gini deh. Eh, sebuah perusahaan, sebuah perusahaan itu ketika sebuah perusahaan publik ya, ketika kita invest, itu sebenarnya kita itu jadi salah satu pemilik dari perusahaan itu. Dan apapun keuntungan atau yield yang diperoleh oleh perusahaan bakal selalu secara proporsional itu jadi milik kita juga gitu. Jadi keuntungannya tergantung kita punya saham berapa atau share berapa, maka itu akan jadi keuntungan buat kita gitu. Secara proporsional. Kalau kita kasihnya kecil ya berarti bagiannya kecil. Nah, sekarang kita eh, coba lihat share sama dengan aset kali total supply per total aset. Jadi aset itu adalah, kalau kita lihat aset itu adalah si tampungannya. Dalam hal ini tampungannya adalah USDC ya. Ini kita belum address USDC sama dengan address gini deh, address public. Oke, gini aja. Kita akan pakai USDC. Nah, USDC ini akan berperilaku sebagai si aset, asetnya. Jadi aset adalah amount of underlying token being deposited. Jadi karena kita mendeposit USDT atau USDC, maka yang jadi aset adalah si USDC. Nah, total supply. Teman-teman kan tahu ERC20 itu ada total supply. Nah, sementara si Vault ini sendiri adalah ERC20 gitu. Jadi si Vault ini sebagai token dan dia pasti punya yang namanya eh, total supply gitu. Mudah-mudahan paham ya. Vault ini punya total supply yang mana adalah si token Vault itu sendiri. Jadi, untuk menghitung shares kita pakai aset dikali total supply per total assets. Pada saat dia masukin sejumlah amount, kita total sharesnya berapa gitu. Nah, ini dibagi dua kondisi nih. Pada saat pada Nah, ini pada saat total share sama dengan 0,
Berarti ininya si vault-nya masih nol gitu ya. Belum ada siapapun yang memiliki token si vault. Artinya ini benar-benar baru di deploy gitu. Belum ada orang yang punya. Pa- Pada saat depositor pertama ngedeploy, ini langsung masuk ke sini gitu. Setelahnya. Jadi perhitungan shares-nya adalah dengan kalkulasi tadi ya, amount dikali amount USDC dikali total shares-nya ada berapa, total shares-nya si Volt ya, dibagi dengan total aset. Nah, total aset adalah eh, jumlah USDC yang sudah terdeposit ke dalam kontrak ini. Gitu. Tinggal kita ini ada dua operasi ya karena kita ada Volt token, ada USDC token. Jadi ini adalah minting token shares-nya. Ini adalah transfer USDC-nya dari wallet depositor ke kontrak. Kalau withdraw tinggal dibalik kebalikannya gitu ya. Nah, kita mau cari dari jumlah shares-nya. Shares-nya berarti kita harus masukin Volt token itu buat di front end-nya. Shares-nya berapa? Kita cari jumlah USDC-nya berapa. Makanya ini kan share sama dengan amount total shares kali total aset. Kalau kalau kita mau cari shares, maka aset kali total supply per total aset. Eh, Shares itu ingat ya, Volt token sama dengan jumlah USDC token dikali total supply-nya Volt token dibagi total asetnya USDC token. Itu pada saat deposit. Pada saat withdraw, tinggal dibalik nih. Berarti aset sama dengan shares kali total aset dibagi total supply. Benar nggak tuh? Ya, betul. Gitu ya. Ini matematikanya nggak rumit, tapi untuk memahaminya butuh butuh di 2 kali, 3 kali baca kali sih. Oke. Nah, sekarang teman-teman kita mau Forge build. Oke, ada error IERC20. Mana dia? Oke, ini ya. Kita import dulu dari sini. Forge build. Oke, ini warning ya. Kalau warning sebenarnya nggak terlalu masalah. Here setelahnya transfer from cost you check the return value. Mana nih? Oke, ini juga require. Kita coba lagi forge build. Oke, sama. Oke, aman ya. Sekarang forge test aman. Ini masih yang counter test karena kita belum bikin si
buat vaultnya. Kita copy aja deh. Gini. Counter copy. Ini val.t.sol. Oke, kita lihat ke sini dulu bentar. Alright. Kenapa nih? Oke, kita akan ngejalanin dua tes deposit dan tes skenario gitu. Pertama, kontraknya tes itu selalu menginherit kontrak tes dari Forge, dari si foundry-nya itu sendiri. Lalu ada setup. Setup itu sebelum kita melakukan si testing ini, kita kan harus udah ngedeploy ya. Nah, ini ibaratnya mocking deploy. Mock gitu. Jadi seolah-olah di dalam setup ini kita ngedeploy si dua kontrak ini gitu dengan kosakata new karena itu kita OOP kan. Oke, ada yang namanya start prank. Eh, Teman-teman kalau mau lebih lengkap bisa coba ke sini nih. Nipun.jidalmedium.com. Ini ada eh, cheat codes yang lumayan banyak. Ini penulisnya kayaknya orang India. Gua ambil aja nggak apa-apa. Foundry cheat codes ya sama ya. Forge, Cast, Anvil. Anvil itu local testnetnya di Foundry. Test deposit. Jadi gini, kita pakai orang bohong-bohongan dengan cara bikin address mereka. Lalu kita start prank itu adalah di sini kita mau berlaku sebagai siapa gitu. Ini start prank kita mau berlaku sebagai Alice. Jadi setelah start prank ini akan sebagai Alice, ini sebagai Alice, ini sebagai Alice sampai dia stop prank. Stop prank itu ya udah selesai jadi Alice-nya. Sekarang Bob berarti setelah kode ini masih jadi Bob, mint, approve juga masih jadi Bob sebagai Bob. Habis itu stop prank eh, ya berhenti gitu ya. Ini mint gampang lah ya. Ini USDC-nya mint ke walletnya Alice. USDC approve approve supaya bisa di spending sama vaultnya sejumlah 1.000 gitu. Deposit habis itu kita ngecek balance. Nah, sekarang kita mau tambahin, kita tes dulu deh. Forge build dulu karena kita tadi nambahin test case ini. Oke, aman ya. Konsolnya belum dipakai. Forge test, Forge test. Oke, ini masih ada counter. Gini caranya. Forge test match contract fault test gitu ya. Nah, oke. Bisa match kontrak, bisa match test gitu. Tes depositnya aman, tes senario nya aman, tapi kita nggak bisa lihat. Coba kita forge test. Sorry, ulang. Forge test
Oke, udah VVV tapi belum ada ya. Sekarang kita gini, kita mau pada saat ini kita konsol dulu deh. Konsol log eh konsol log total supply volt, total supply, konsol log. Karena volt itu adalah ERC20 itu sendiri, maka dia punya total supply kan. Oke, selalu ya, kalau kita ada perubahan apapun kita force build dulu. Oke, konsol. Oke, aman. Forge kita ini aja deh. Arrow atas. Oke. Nah, mantap ya. Sekarang kita mau konsol. Log Alice share before. Wait. Oke, berarti di sini belum ada getter function ya. Kita AI-in dulu aja deh. Getter function for balance and shares of user. Bebas ya. Oke, aman, kita gituin aja. Getter functionnya udah jadi. Mana tadi? Selalu force build aman, force test arrow atas saja. Nah, karena di sini udah ada getter function get user balance, kita mau ke mana tadi? Sini. Vault dot Alice force build aman, force test. Shares before, oke. Setelah deposit, oh ini kan ini posisinya belum deposit ya, jadi masih nol. Sekarang setelah diminting approve lalu deposit 1000, maka kita konsol lagi. After, gitu ya. Nih, shares afternya 1000, gitu ya. 1000 USDC balance after force build lagi, force test. Oke, aman ya. Ini juga kita hapus aja deh. Ini Bob, ini Bob. Force build.
Merge test. Bob shares before. Sebelum dia deposit 2000, maka sharesnya masih 0. Bob shares after. Sharesnya 2000 ya. Alice 2000, Alice 1000, Bob juga 2000 gitu. Oke, kayak gitu. Ini adalah salah satu contoh unit testing. Ini juga unit testing ya. Mhm. Nah, kalau ini 3 orang, ini ada distribute yield nih. Oke, kita jelasin yang karena ini kan yang pertama itu dia belum ada yield ya. Jadi sebenarnya masih proporsional. Ini akan berlaku efektif ketika dia udah ada yieldnya. Jadi jumlah share sama jumlah aset itu nggak seimbang gitu. Karena jumlah asetnya udah nambah dari yield. Nah, ini 2 kali itu masih sama. Lalu ada distribute yield sebanyak 1 juta gitu. Secara matematika, kita lihat deh. Ini Alice depositnya 1 juta, Bob depositnya 1 juta. Salah nih. Ini Bob. Bob ini 2 juta. Force build. Iya benar. Nah, sampai sini ini masih sama lah jumlah antara share sama USDC-nya. Ketika distribute yield 1 juta, maka shares-nya ini asetnya ini bakal jadi, tadi kan Alice 1 juta, Bob 2 juta, berarti 3 juta. Masuk lagi 1 juta, berarti jadi 4 juta. 4 juta USDC, shares-nya masih 3 juta. Nah, berarti ketika Charlie mau deposit 1 juta, berarti kan nggak mungkin dia dapat shares-nya 1 juta lagi kan. Nah, ini berarti shares-nya Charlie, kita coba di sini deh. Sama dengan 3 juta dikali, oke. Dia mau deposit 1 juta, berarti asetnya adalah 1 juta. Total supply dari vaultnya ada 3 juta, karena tadi ada 1 juta dari Alice, 2 juta dari Bob. Total asetnya ada 4 juta ya. Kenapa 4 juta? Karena dari Alice masuk, dari Bob masuk, sama dari distribute yield. Maka ini satu 3/4. 3/4 berarti 0,75 ya. Benar nggak sih? Ya, 750.000 gitu. Jadi ini selama dia shares dan asetnya sama jumlahnya, nggak ada yieldnya, maka ya dia proporsional aja. 1 juta USDC maka 1 juta token. Tapi kalau udah ada yieldnya, USDC-nya naik, itu baru kita pakai. Sebenarnya at all times kita pakai formula ini. Gitu, mungkin itu aja. Nah, perkenalannya. Founder testing ini ya. Tadi ada cheat codes-nya, ada Forge, Cast, and Fill. Kita belum sempat sampai deployment, kita baru testing doang. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di next video.